Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bersama-sama walaupun dalam keadaan daring, okay? Tetap semoga-moga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku semua sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga pandemi segera selesai, kita bisa tatap muka. Allahumma amin. Seperti biasa kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Anak-anakku, bab kedua bisa dilihat di buku yang sudah Pak Sani berikan, PDF halaman 29. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman. Langsung kita ke halaman 31. Mari kita baca dulu bersama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Di halaman 32 terdapat sebuah kisah manisnya iman seorang panglima. Dulu disebutkan ya, ada seorang panglima yang terkenal memiliki iman yang sangat kokoh yang bernama Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Intinya secara singkat, beliau ini memiliki diembani sebuah amanah untuk memerangi penduduk Kaisariah dari sebuah kota benteng pertahanan di Palestina. Tapi beliau ditakdirkan oleh Allah untuk kalah dan kemudian ditangkap dan diserahkan kepada raja yang bernama Heraklius, seorang kaisar Romawi yang menjabat pada waktu itu. Kemudian Raja Heraklius ini ingin menguji sampai seberapa kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditawarkan berbagai macam kenikmatan duniawi, diberikan harta, diberikan nanti kalau mau keluar dari Islam maka dia akan dinikahkan oleh putrinya Heraklius yang amat cantik jelita. Kemudian tawari seluruh separuh dari kerajaan dan separuh dari hartanya diberikan kepada panglima ini kalau mau masuk Kristen. Tapi dari tawaran-tawaran yang menggiurkan itu, sang panglima menolak. Dan akhirnya
Raja Heraklius pun mengakui kekuatan keteguhan imannya. Ditawari dunia, tidak mau. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, anak-anakku. Intinya jangan sampai kita menggadaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena kenikmatan duniawi yang sesaat, kenikmatan duniawi yang amat kecil sekali dibandingkan dengan kelak kenikmatan ketika di akhirat, di surga. Bisa disimak halaman 35 definisi iman. Pada dasarnya setiap manusia itu semuanya dilahirkan itu memiliki fitrah, yaitu keyakinan adanya Allah yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi itu tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh kita semua dulu itu bersaksi, diberi pertanyaan kepada Allah, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semuanya diberi tanya seperti itu. Kemudian kita semua dulunya di sana menjawab, bala, ya, panjenengan adalah Tuhan kami bersaksi. Jadi dulu itu seperti itu. Kami lakukan yang demikian itu jadi agar di hari kiamat kelak tidak ada yang berkata sesungguhnya ketika itu kami dalam keadaan lupa. Jadi semua itu kita dulu dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu meyakini bahwasanya Allah itu yang Maha Kuasa. Makanya dalam sebuah hadis, kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah. Semua anak-anak cucu Adam, ya manusia itu sebenarnya sudah lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi illa abawahu, kecuali orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yuhawidani au yunassiranihi, membuat dia menjadi Nasrani, atau yuhawidanihi, atau menjadi orang Yahudi. Bersyukurlah panjenengan semua memiliki orang tua yang muslim, muslimah, sehingga keyakinan itu bisa terjaga. Iman berasal dari kata bahasa Arab amana yu'minu imanan, berarti percaya. Definisinya menurut dari bahasa yaitu kepercayaan, ya, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Dalam sebuah kitab Imam Syafi'i memberikan pengertian, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, suatu iktikad niat dalam hati, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersama-samaan dengan yang lain. Jadi diyakini, diucapkan, dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan anggota tubuh kita. Pilar-pilar keimanan itu terdiri dari 6 perkara yang kita sering dulu diberi ilmu oleh guru-guru kita, yang disebut dengan rukun iman. Ini wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka imannya dikatakan tidak sah. Sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya. Jadi wajib kita mengimani 6 tersebut. Tidak ada tawaran, itu pokok. Apa saja itu?
Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman pada Rasul, yang ketiga iman kepada para malaikat, yang keempat beriman kepada kitab suci, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Ya, ketentuan semuanya itu dari Allah, baik itu ketentuan yang buruk maupun yang baik, semuanya dari Allah. Harus dihafalkan anak-anakku. Ya, nanti kalau dihafalkan ya sudah hafal, terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana definisi daripada iman tadi, yang pertama diyakini, kemudian diucapkan, dan yang terakhir adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi syu'abul iman menurut Imam Nawawi, ulama Nusantara, beliau wafat dan dikuburkan di Mekah dalam sebuah karyanya yang bernama Qami Ut-Tughyan. Kitabnya kecil tapi isinya luar biasa sekali. Iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut, rukun iman tadi, memiliki beberapa unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun jika ada yang tidak kita amalkan, maka amal kita bisa berkurang. Yaitu terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang iman merupakan amal-amal atau perbuatan yang harus dilakukan seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan iman tersebut. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. Apa saja itu nanti kita bahas di kesempatan lain. Dalil nakli syu'abul iman, amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW. Di sini disebutkan, saya bacakan terjemah saja biar cepat. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah berkata, iman itu 77, lebih cabangnya, lebih dari 77. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang, istilahnya paling di bawah adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang lain di jalan. Mungkin ada kotoran-kotoran atau hal-hal yang menyakitkan biar terkena orang lain, maka kita menghilangkan tersebut. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis sebuah risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antaranya adalah Imam Baihaqi, ada Abu Abdillah Halimi radhiyallahu an, Syekh Abdul Jalil, dan Imam Abu Hatim radhiyallahu an. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut, dirangkum menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Majah dan Imam Tabrani an Aliyin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu yang dimaksud dengan iman
itu adalah ma'rifatun bil qalbi. Ya. Wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu adalah yang pertama tambatan hati. Diyakini dalam hati, dimancapkan, terus diucapkan dengan lisan dan perwujudan dengan perbuatan. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah ma'rifatum bil qalbi, meyakini dengan hati. Yang kedua, iqranun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir, amalan bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan anggota badan kita. Dari pengelompokan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian, yang meliputi niat, akidah, dan hati. Yang kedua, lisan atau ucapan. Yang kedua, lisan atau ucapan. Yang ketiga, seluruh anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokannya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin manfaat, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, tetap imannya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.